Salus populi suprema les esto. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Kesejahteraan tidak dapat dicapai dengan cara yang terburu-buru karena pembangunan infrastruktur tanpa percepatan berlebihan dapat tetap berjalan, bahkan lebih menjamin keadilan sosial serta kelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan saudaraku dari tim Pro. Kami dari tim AB Nasution, Rifado Anjas Arifli pembicara ke-1, Nabila Halimah pembicara kedua, Virgiano Afif pembicara ketiga. Tim Pro menjadikan percepatan sebagai simbol kemajuan, tapi faktanya pembangunan yang cepat tanpa keadilan hanya menghasilkan dampak negatif. Dewan juri mosi ini lahir dari percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang akhir-akhir ini justru menimbulkan persoalan serius yang mengorbankan hak rakyat dan merusak lingkungan. Contoh kasus Rempang Eco City di Batam dan proyek Ibu Kota Nusantara, di mana proyek strategis nasional dijalankan secara tergesa-gesa yang mengabaikan kajian analisis dampak lingkungan sehingga mengorbankan masyarakat dan lingkungan. Jika praktik semacam ini terus dibiarkan, maka kerusakan ekologis akan menjadi permanen dan ketidakadilan sosial semakin melebar. Dewan juri, pembangunan harus dilakukan secara bertahap, konsisten, dan berkelanjutan sesuai prinsip Sustainable Development Goals, bukan sekedar cepat tetapi penuh korban. Oleh karena itu, kami selaku tim kontra menolak dengan tegas mosi kali ini dengan 3 argumen utama. 1. Pancasila kelima. Percepatan infrastruktur seringkali mengorbankan hak masyarakat kecil, misalnya lewat penggusuran lahan tanpa kompensasi yang layak. Tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mengamanatkan pembangunan yang adil dan merata, bukan yang hanya menguntungkan golongan tertentu. 2. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Percepatan pembangunan infrastruktur yang mengorbankan lingkungan, pencemaran dan hilangnya ruang hijau secara langsung merampas hak konstitusional warga negara. 3. Analisis dampak lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan jelas mewajibkan setiap proyek pembangunan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Kenyataannya, dalam percepatan kajian AMDAL sering dilewati demi mengejar waktu serta mengorbankan banyak pihak. Dewan juri, percepatan yang dipaksakan hanya dapat merusak, sementara pembangunan yang konsisten memberikan hasil terbaik bagi rakyat dan lingkungan. Indobiu Pro Natuna, dalam keraguan hukum utamakan perlindungan lingkungan. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya sebagai pembicara kedua menyampaikan argumentasi dari segi yuridis dan teoritis mengapa dalam sistem keraguan hukum keputusan harus berpihak pada perlindungan lingkungan. Pertama, dari aspek hukum dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa hak atas pembangunan harus berjalan seimbang dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Namun realitanya di lapangan proyek pembangunan masyarakat lokal justru menjadi korban. Pembebasan lahan secara sepihak, intimidasi terhadap warga, dan kriminalisasi masyarakat menunjukkan ketimpangan struktural. Selain itu, praktik korupsi yang marak dalam proyek infrastruktur mengindikasikan lemahnya pengawasan lingkungan dan akuntabilitas negara. Kedua, dari sisi hukum lingkungan. Dewan juri yang terhormat, Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan melakukan analisis dampak lingkungan bagi setiap proyek besar. Namun dalam prakteknya, prosedur ini kerap diabaikan demi percepatan pembangunan. AMDAL bukan sekedar formalitas, ia merupakan instrumen pencegahan yang menjadi benteng hukum agar pembangunan tidak merusak ekosistem dan tidak menimbulkan bencana di masa depan. Jika negara mengabaikannya, ini bukan hanya kelalaian administratif, tetapi pelanggaran hukum. Ketiga, dari kerangka pembangunan nasional dan global. Dewan juri yang terhormat, Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004 tentang Undang-Undang menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top down, dan bottom up. Artinya aspirasi masyarakat dan prinsip keberlanjutan wajib menjadi bagian dari proses pembangunan.
Hal ini sejalan dengan Sustainable Development Goals, khususnya tujuan nomor 11 tentang kota dan pemukiman berkelanjutan. Prinsip ini mengakar pada teori pembangunan berlanjutan oleh Butterland 1987 yang menekankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanpa keseimbangan ini, pembangunan hanya akan menghasilkan kemajuan yang semu, indah di permukaan tapi rapuh di dalam. Dewan juri yang terhormat, pembangunan yang terburu-buru tanpa landasan lingkungan ibarat tanaman bonsai, cepat dibentuk tanpa indah tapi rapuh dan tidak pernah tumbuh secara optimal. Maka dalam sistem keraguan hukum, putusan harus selalu berpihak pada lingkungan. Ini bukan sekedar pilihan moral, melainkan perintah konstitusi, wujud keadilan sosial, dan satu-satunya jalan menuju masa depan berlanjutan. Terima kasih. Audiatur et altera pars. Mari kita juga dengar pihak lain dalam penyampaian aspirasi. Pembangunan infrastruktur tidak harus terburu-buru. Pembangunan sejati bukan hanya cepat, melainkan adil, berkelanjutan, dan partisipatif. Dewan juri yang terhormat, Tim Pro berpegang pada klaim bahwa percepatan sebagai simbol kemajuan dan efisiensi. Namun faktanya, percepatan sering menimbulkan konflik sosial, merugikan lingkungan, dan tidak selalu efektif. Maka, saya sebagai pembicara ketiga akan menunjukkan fakta di lapangan. Seperti contoh proyek Waduk Jati Gede dan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur yang menunjukkan banyak polemik yang timbul dari proyek ini. Dari penggusuran, kerusakan ekosistem, hingga biaya sosial yang panjang. Oleh karena itu, kami dari tim kontra menawarkan solusi melalui konsep NETA. Pertama, NEMETRA, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi menjadi mekanisme penyelesaian masalah sejak awal. Melalui mediasi, potensi konflik dapat ditekan. Sementara adanya arbitrase memastikan ganti rugi adil bagi warga dan tidak hanya soal fisik tapi juga keadilan sosial. Kedua, teknologi ramah lingkungan. Dengan material berkelanjutan dan konsep Green City dapat mencegah kerusakan ekosistem. Ini bukti pembangunan bisa maju tanpa merusak alam. Ketiga, tahapan sistematis. Pembangunan bertahap berbasis kajian AMDAL dan tentunya komprehensif serta melibatkan partisipasi masyarakat agar lingkungan tempat tinggal mereka tetap terlindungi serta lingkungannya. Keempat, aksi ekonomi sirkular. Aksi ini memanfaatkan daur ulang limbah dan memaksimalkan sumber daya yang ada demi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan NEMETRA, teknologi hijau, pembangunan bertahap, dan aksi ekonomi sirkular, pembangunan bisa optimal tanpa mengorbankan masyarakat, lingkungan, maupun keadilan sosial. Kesimpulan Dewan Juri, percepatan bukanlah solusi mutlak. Cepat tidak selalu berarti maju. Percepatan pembangunan ibarat seorang anak yang dipaksa untuk menjadi dewasa. Mereka perlu waktu dan proses untuk memahami diri agar esensi mereka sebagai seorang anak tak hilang. Memaksakan percepatan hanya merusak proses alami dan mengorbankan masa depan. Maka kami menolak mosi ini dengan tegas karena kemajuan sejati lahir dari kebijaksanaan bukan dari percepatan. Dewan juri yang terhormat, hari ini kita telah mendengar berbagai argumen yang menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur bukanlah solusi mutlak untuk kemajuan bangsa. Tim Pro melihat percepatan sebagai simbol kemajuan, namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Percepatan yang dipaksakan hanya menghasilkan pelanggaran hak masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kami telah membuktikan bahwa pembangunan yang terburu-buru bertentangan dengan Pancasila kelima, melanggar pasal 28H Undang-Undang 1945 serta mengabaikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketika aturan dilangkahi, kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan utama pembangunan justru dikorbankan. Kami tidak menolak pembangunan, kami menolak kecepatan yang mengabaikan kebijaksanaan. Pembangunan yang adil, bertahap, partisipatif, dan berbasis teknologi ramah lingkungan justru memberi hasil yang bermanfaat bagi seluruh rakyat. Dewan juri yang terhormat, kemajuan sejati bukan diukur dari seberapa cepat kita membangun, tetapi seberapa adil, keberlanjutan, dan manusiawi prosesnya. Mari kita belajar dari alam. Kubu-kubu tidak dapat dipaksa keluar dari kepopong sebelum waktunya. Memaksakan percepatan hanya akan merusak proses dan menghancurkan masa depan kita sendiri. Atas dasar keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan hak rakyat yang dilindungi konstitusi, kami dari tim kontra menolak mosi ini dengan tegas. Oleh karena itu, kami dari tim AB Nasution siap menuju
Grand Final.